Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Filsafat Ilmu akan mempresentasikan mengenai materi dasar dan model dari metode ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Faradila. Selanjutnya ada Kurniawan, Muhammad Fahmi Akbar, dan Rahmah Damayanti. Langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai perbedaan dari metode dan metodologi. Pertama-tama, kita harus mengetahui di slide pertama, yaitu tentang ilmiah. Ilmiah berarti melakukan sesuatu berdasarkan metode dan prinsip-prinsip keilmuan. Nah, sebagaimana tercantum pada slide selanjutnya, tujuan pembelajaran kita ini adalah yang pertama, untuk memberikan pemahaman tentang model dan metode penelitian. Dan yang kedua, diharapkan kita mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat sebagai bekal menuju tugas akhir nanti. Dan yang ketiga, hal ini tentunya bisa meminimalisir kesalahan dalam penyusunan penelitian. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, sebelum berbicara lebih jauh tentang metode dan metodologi, kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara keduanya. Nah, secara etimologi, metode dari bahasa Yunani yaitu meta yang berarti sesudah dan hodos yang berarti cara, jalan, arah. Nah, jadi metodos berarti cara ilmiah, proses ilmiah untuk mengejar pengetahuan. Nah, metode ini adalah cara untuk mengejar pengetahuan melalui kegiatan ilmiah. Metode merupakan bentuk prosedur yang khusus yang digunakan untuk mendekati sesuatu berdasarkan langkah atau tahapan yang sistematis. Jadi harus berurutan. Nah, sedangkan metodologi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu metodologia. Istilah ini juga berasal dari bahasa Prancis, metodologi, yang berarti suatu sistem metode. Jadi, metodologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang metode. Jadi, di dalam sebuah metodologi ini terdapat metode yang lainnya. Nah, slide selanjutnya silahkan. Nah, seperti di dalam slide ini, jadi metodologi ini adalah serangkaian unsur yang menyeluruh. Sedangkan metode ini ada di dalamnya, jadi sub-subnya. Jadi metode-metode ini ada di dalam sebuah metodologi. Begitu visualisasinya ya. Nah, slide selanjutnya. Jadi metodologi ini tidak hanya mencakup metode, tetapi juga mencakup kegiatan desain, pendekatan, teknik, dan juga strategi. Seperti itu ya. Nah, sedangkan di salin dia berikutnya, metode ilmiah ini adalah berarti kita membicarakan tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan ilmiah. Sedangkan metodologi ilmiah itu adalah seluruh rangkaian ilmiah yang kita gunakan untuk sampai pada temuan-temuan yang ilmiah. Nah, jadi begitulah perbedaan antara metode dan metodologi. Jadi, metode adalah cara-caranya yang sistematis, tahapan-tahapannya, sedangkan metodologi itu adalah seluruh rangkaiannya. Jadi metode itu termasuk dalam kegiatan metodologi. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan pada... Oke, selanjutnya ada dasar-dasar dan model-model metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara-cara atau langkah-langkah sistematis dalam upaya mendekati atau menemukan apa yang kita butuhkan untuk diketahui. Metode ilmiah adalah metode yang dapat diakui kesahihannya secara universal karena langkah-langkahnya dilakukan secara sistematis dan ketat. Next. Terdapat beberapa metode lainnya dalam metode ilmiah. Di antaranya
metode Tenat, yaitu metode paling mendasar yang mengajarkan cara untuk berpegang teguh terhadap apa yang kita anggap benar. Selanjutnya ada metode otoritas. Metode yang bersifat resmi ini berdasarkan ketentuan institusional sehingga dapat membatasi kreativitas pengguna metode tersebut. Selanjutnya ada metode a priori. Metode rasional yang tidak didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman indrawi, sehingga metode ini tidak membutuhkan fakta empiris untuk membuktikan kebenarannya. Selanjutnya metode a posteriori. Metode a posteriori adalah metode yang digunakan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman indrawi. Metode terakhir yaitu metode ilmiah, yaitu metode yang didasari pada ramuan segala bentuk pengetahuan serta dilakukan secara sistematis, logis, dan rasional untuk menarik kesimpulan. Next slide. Oke. Ada beberapa macam model ilmiah. Salah satunya diantaranya yaitu model abduktif atau retroduksi. Model abduktif ini adalah bentuk kesimpulan logis yang dimulai dari serangkaian pengamatan sampai menghasilkan beberapa kesimpulan. Kemudian berusaha menemukan yang paling sederhana dan paling mungkin atau yang paling tepat dari beberapa kesimpulan yang sudah ada. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan masih sangat lemah. Next, di sini ada contoh metode abduktif. Pernyataannya, pagi ini semua bunga di depan rumah saya basah. Pertanyaan yang dapat kita tarik dari pernyataan tersebut adalah: 1. Apakah turun hujan tadi malam? 2. Apakah ada yang menyiram bunga di pagi ini? 3. Apakah embun yang membasahi semua halaman? Dan lain-lain. Next slide. Oke. Semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi pilihan untuk sebuah kesimpulan yang paling tepat atau yang paling mungkin. Hal ini dapat membuktikan bahwa metode abduktif hanya sebatas menebak-nebak kemungkinan yang paling mungkin. Untuk jawaban lebih pasti dapat dibuktikan dengan langkah konfirmasi, yaitu melakukan survei atau riset secara langsung terhadap apa yang akan dicari jawaban dari suatu permasalahan. Slide selanjutnya yaitu metode deduktif. Nah, metode deduktif ini berusaha untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan hal yang paling umum kepada hal yang spesifik. Jadi dari yang paling umum ke yang paling spesifik. Nah, dengan kata lain, kesimpulan deduktif ini itu didasarkan pada premis yang dianggap benar. Premis itu adalah pernyataan-pernyataan logis yang umum. Jadi kesimpulan deduktif ini itu didasarkan pada pernyataan-pernyataan umum yang dianggap benar. Nah, slide selanjutnya ada contohnya. Contohnya pada kalimat pertama. Kalimat pertama itu embun membasahi semua rumput di pagi hari. Itu adalah premis mayornya. Kalimat kedua, ada rumput di halaman rumah saya. Itu premis minornya. Nah, kalimat ketiga, ada rumput di halaman rumah saya pasti basah pagi ini. Nah, itu kesimpulannya. Nah, jadi ketiga kalimat itu adalah pernyataan-pernyataan logis yang umum. Pernyataan-pernyataan yang dianggap logis dan juga umum. Nah, disebut premis. Nah, baik premis mayor ataupun premis minor itu adalah pernyataan yang dihasilkan dari logika yang tepat, sehingga kesimpulannya dianggap sah atau valid. Nah, jadi metode deduktif ini secara singkat itu jadi menarik kesimpulan berdasarkan hal yang paling umum kepada hal yang spesifik. Nah, jadi bila sudah ditarik hal yang paling umum kepada hal yang spesifik, kesimpulannya itu dianggap sah atau valid. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rahma. Selanjutnya ada model induktif. Model induktif adalah menarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual atau khusus. Model atau metode ini menarik kesimpulan mutlak berdasarkan bukti-bukti fakta empiris di lapangan yang kemudian dianalisis secara induktif untuk menarik kesimpulan umum. Umumnya, model atau metode induktif digunakan dalam paradigma kualitatif. Pikiran yang beranggapan bahwa terdapat banyak hal yang tidak dapat diukur secara matematis atau secara statistik karena fenomena yang dicermati selalu berubah-ubah.
Oleh karena itu, dibutuhkan model atau metode induktif untuk menyimpulkannya dari waktu ke waktu. Berikutnya, contoh metode induktif. Pernyataan pertama, besi atau logam apabila dipanaskan akan memuai. Pernyataan kedua, perunggu atau logam apabila dipanaskan akan memuai. Pernyataan ketiga, perak atau logam apabila dipanaskan akan memuai. Jadi, kita mendapatkan kesimpulan umum bahwa logam yang termasuk besi, perunggu, perak apabila dipanaskan akan memuai. Sekian presentasi dari kelompok 1 filsafat. Saya mewakili teman-teman saya, pamit undur diri. Bila ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.